Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati R. Kasim, NPN 212207154. Di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Nah, di mana siklus menstruasi ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, itu ada fase menstruasi, kemudian ada fase praovulasi atau fase folikuler, kemudian ada fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, di dalam siklus menstruasi ini ada yang dinamakan dengan siklus hormon, kemudian ada siklus ovarium, dan siklus uterus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase siklus menstruasi. Yang pertama itu ada fase menstruasi, di mana fase menstruasi dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Hal ini membuat kadar estrogen dan progesteron itu menurun. Selama menstruasi, arteri yang memasuk dinding uterus mengerut dan kapilernya melemah. Darah mengalir dari pembuluh yang rusak, melepaskan lapisan-lapisan dinding uterus. Pelepasan bagian-bagian ini terjadi sedikit demi sedikit disertai dengan lendir endometrium dan darah. Nah, kemudian masuk pada fase praovulasi atau fase folikuler. Nah, dimulai pada hari pertama siklus menstruasi, dimulai pada FSH, hormon FSH, dan LH. Nah, dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium. Nah, kedua hormon tersebut ini bekerja untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam ovarium. Nah, telur-telur tersebut ini berada di dalam kantungnya masing-masing yang disebut dengan folikel. Nah, selain itu, hormon FSH dan LH ini memicu terjadinya peningkatan estrogen. Kemudian, peningkatan estrogen ini menyebabkan produksi FSH menurun sehingga menyebabkan tubuh bisa membatasi jumlah folikel yang matang. Nah, pada fase ini terdapat satu folikel yang menjadi dominan dan terus matang. Folikel ini menekan seluruh folikel lain sehingga folikel lain itu berhenti tumbuh dan mati. Folikel ini akan terus-menerus memproduksi estrogen. Nah, kemudian masuk pada fase ovulasi, di mana fase ini terjadi peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium. Nah, sel telur yang dilepaskan akan ditangkap oleh fimbriae yang kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba Fallopi. Nah, selama 2-3 hari setelah ovulasi. Selama tahap ini terjadi pula peningkatan jumlah kekentalan lendir serviks. Biasanya fase ini dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Nah, fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi. Dengan periode menstruasi berikutnya akan dimulai sekitar 2 minggu kemudian. Nah, lanjut pada fase pasca ovulasi, di mana sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang dinamakan dengan corpus luteum. Nah, corpus luteum akan mengeluarkan hormon progesteron. Ini seperti ini, oke. Nah, hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Jika sperma membuahi sel telur, maka sel telur tersebut akan melewati tuba Fallopi, kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Nah, namun jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering, dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu, kemudian melalui vagina. Oleh karena itu, dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya akan rusak dan luruh. Nah, baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai siklus menstruasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.